Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Eli Solihati, dan di video kali ini aku mau berbagi tentang pengalaman membaca sebuah novel sejarah karya penulis dari Tasikmalaya. Nah, di sini aku udah pakai kaos Syahadah Mustafa. Dan tentu novel yang akan aku ceritain juga adalah novel Syahadah Mustafa. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa ini merupakan kiai dan beliau juga pahlawan yang karena beliau turut dalam kemerdekaan Indonesia khususnya. Nah, bicara tentang novel Kiai Haji Zainal Mustafa ini atau yang berjudul Syahadah Mustafa ini, kita seperti menyelami lagi peristiwa pada zaman dahulu. Saat kita bicara tentang sejarah, memang nggak semua orang suka gitu. Pada umumnya gitu, orang tua sering bertanya, kenapa sih anak-anak kita kurang menyenangi pelajaran sejarah? Padahal pelajaran sejarah ini sebenarnya sangat kaya akan referensi kehidupan, khususnya kehidupan yang terjadi sebelum kita. Nah, mungkin ada permasalahan nih dalam pembelajaran sejarah yang ada di sekolah itu sendiri. Tapi melalui novel ini, mudah-mudahan sejarah disajikan dengan yang berbeda. Pelajaran sejarah khususnya masih dianggap tentang cara ngafal, nama, tanggal, materi belaka, dan hal ini tuh dianggap sebagai materi yang penting nggak penting gitu ya bagi sebagian orang. Nah, novel sejarah ini seharusnya memang dipenuhi oleh imajinatif, intrinsik, dan ekstrinsik sebagai sebuah karya sastra karena ini berkaitan dengan novel. Kang Faus ini berhasil menyajikan fakta-fakta ataupun kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah yang disajikan secara kronologis ataupun berdasarkan urutan peristiwa. Itulah kenapa aku sebut novel ini sebagai novel sejarah, karena memang pada dasarnya di dalam novel sejarah ini diperlukan keapikan dan kepiawaian pengarangnya untuk melacak fakta-fakta sejarah yang ada gitu. Hal ini tuh nggak mudah. Memang Kang Faus ini lagi-lagi berhasil melakukannya. Aku nggak tahu prosesnya kayak gimana, cuman memang di sini kronologis ceritanya itu begitu mengalir dan di dalamnya syarat akan nilai kearifan dari para kiai, terutama Kiai Haji Zainal Mustafa. Utamanya dalam mengemban amanah, mengemban perjuangan Islam, yaitu ngawuruk santri dan mencintai Ibu Pertiwi. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa ini perlu kita ketahui beliau adalah salah satu kiai di Tasikmalaya. Di dalam novel ini diceritakan peristiwa sejarah ataupun tokoh-tokoh yang kita kenal. Biasanya dengan nama-nama tempat, contohnya Dr. Soekarjo sebagai nama RSUD, dan ada juga Sutisna Senjaya dan lain-lain. Dalam novel ini, tokoh utamanya adalah salah satu santri dari Garut namanya Falah. Nah, di sini ada unsur percintaan sedikit gitu, tapi sayangnya memang adanya di akhir gitu. Nah, mungkin kalau novel tanpa cinta itu kayak sayur tanpa garam ya. Endingnya so sweet gitu. Falah dan salah satu perempuan ini namanya Rahmi, akhirnya mereka itu bisa bersatu tanpa diduga, asli tanpa diduga, nggak keduga sama sekali. Nah, di dalam novel ini teladan kita yang bisa kita ambil adalah teladan kepada guru, kiai, dan ulama tentang pentingnya menjaga akidah adalah yang utama. Di sini nampak pada waktu tentara Jepang itu menyuruh para santri dan ulama untuk menyembah matahari ataupun sujud, tapi mereka itu tidak mau dan mereka lebih baik mati daripada harus menyembah matahari, dewa matahari mungkin lah ya. Dan harapan tekad mereka ini menjadi semangat untuk meneruskan perjuangan agar Indonesia ini merdeka. Banyak peristiwa yang sebetulnya ini terkoneksi dengan peristiwa lainnya. Contohnya, peristiwa pengeboman Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Ini tuh berkaitan banget dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang pastinya di dalam peristiwa ketika di Jepang ada pengeboman, ya tentu di Tasikmalaya pun ataupun di kota-kota lain pun banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya itu penyiksaan yang terjadi kepada santri dan kiai yang ada di Tasikmalaya. Sedih sih kalau diceritain, kalau dibayangin lagi gitu ya. Karena dalam novel ini tuh banyak scene yang menggambarkan suasana saat itu begitu menyayat hati gitu. Bisa kebayang dong disiksa
ampun, astagfirullah, aku nggak bisa ceritain lebih lanjut karena ngeri. Kiai Haji Zainal Mustafa ini beliau dikubur hidup-hidup karena pas waktu kejadian beliau itu diseret pakai mobil. Aku ngebayanginnya beliau itu diseret dari Sukamana, Singaparna ke sini, ke kota Tasikmalaya, diseret dan tangannya tuh diikat gitu. Terus si wajahnya itu dan badannya nyungsrep gitu loh, nyungsrep ke aspal, pokoknya keseret-seret gitu. Terus dan anehnya, masya Allah, alhamdulillah, wa syukurillah, pokoknya beliau itu nggak apa-apa gitu, masih badannya masih utuh dan nggak ada luka sama sekali. Itu aku terharu. Jadi itulah yang menyebabkan beliau itu kayaknya dikubur hidup-hidup, karena kalau pakai cara kekerasan mungkin nggak akan mempan. Uniknya ada seorang PSK, beliau itu ingin juga berkontribusi terhadap perlawanan kepada Jepang gitu. Ya meskipun beliau itu ya di dalam pemikirannya beliau akan berjuang meskipun memakai kelaminnya gitu ya. Speechless banget dong di situ. Orang yang menikah dengan santri yang bernama Falah. Alhamdulillah Falah dan Rahmi ini menjalankan amanah kiai untuk nggak berperang dan jihadnya itu melalui jalan ngawuruk santri. Meskipun pada awalnya memang Falah ini bukan membantah sih, tapi memang geram gitu ngelihat para kiai dan para santri itu disiksa oleh tentara Jepang gitu. Jadi otomatis kita ya ngerasa emosi gitu loh ya. Guru kita disiksa sama tentara Jepang, masa kita diem aja gitu. Tapi memang di sini pentingnya kita takdim sama guru dan memang menjalankan amanah guru. Ya itu gitu. Guru kita berpendapat kalau misalkannya kalau kita ikut berperang, lalu siapa yang melanjutkan jihad dakwah kita gitu? Siapa yang akan melanjutkan pendidikan Islam gitu? Kalau bukan kita gitu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya aku selesai juga baca novel ini. Meskipun tidak sekali tamat baca, tapi alhamdulillah aku bersyukur bisa menyelami dan menambah rasa takjub gitu ya terhadap peristiwa sejarah gitu. Di sore hari ini alhamdulillah menjelang maghrib masih diberi kesempatan sama Allah untuk bisa bertatap muka dan membuat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.